إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau sekiranya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa melakukannya. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman dan qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang beruntung wahai kaum muslimin. Kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Famanittaqa waqa, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah dari api nerakanya dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara pokok akidah yang kita pahami dan ketahui bersama bahwasannya di antara bentuk keimanan kepada hari akhir, kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman, dan neraka adalah tempat kembalinya orang-orang yang kufur, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya surga Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan dunia, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia apabila dibandingkan dengan surga sangat kecil dan sangatlah hina. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam banyak ayat tentang hakikat dari dunia. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah la'ibun, permainan, walahun, kelalaian belaka, senda gurau. Walad darul akhirati khair, akan tapi darul akhirah, negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun, maukah kalian berfikir atau tidaklah kalian berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang semisal dengan firman Allah ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun, permainan dan senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang serupa dengan ini menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka wahai kaum muslimin. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah pun menjelaskan hakikat dari dunia dibandingkan dengan akhirat, dengan surga Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengibaratkan dunia ini seperti bangkai dari kambing atau dari anak kambing. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya dunia ini hanya seperti sayap seekor nyamuk.
maka tidak ada apa-apanya dunia dibandingkan dengan surga Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surga Allah adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan, yang mana apa yang Allah sediakan bagi penduduk surga itu sebagaimana Rasulullah jelaskan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Allah yang menyiapkan nikmat-nikmat di surga, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan atau terbersit di dalam hati-hati manusia. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang nanti Allah masukkan ke dalam surganya. Maka kaum muslimin sudah semestinya lah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Makanya tatkala sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat, Rasulullah tidak menjelaskan tentang kapannya. Akan tapi Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, ma'adattalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari akhirat tersebut, untuk hari kiamat yang di sana hanya ada dua tempat pilihan, surga ataupun neraka. Maka siapkan diri kita dengan amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita jelaskan beberapa amalan yang bisa kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi sebab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan tersebut, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya ataupun di dalam asma wa sifatnya. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mentauhidkan Allah, kita akan dijamin atau dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang kelak di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan kita juga menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka ini amalan yang pertama yang hendaklah kita usahakan, kita upayakan dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal berikutnya yang juga bisa menjadi sebab kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga rukun Islam yang lainnya selain dua kalimat syahadat yang tadi sudah kita jelaskan, itu tauhid. Kemudian menjaga rukun Islam yang lainnya, yaitu salat, zakat, puasa, dan juga menunaikan ibadah haji. Barang siapa yang menjaga rukun Islam ini, maka dijamin dan dijanjikan oleh Nabi SAW akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang rukun Islam, maka Rasulullah jelaskan rukun Islam tersebut. Tatkala orang Arab Badui ini mengatakan, saya akan menjalankannya, saya akan mengamalkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, aflaha in sadaq, beruntunglah dia kalau dia jujur. Di dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, dakhalal jannata in sadaq, dia akan masuk surga apabila dia jujur di dalam ucapannya, yaitu mengamalkan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Maka tegakkanlah rukun Islam, wahai kaum muslimin. Dirikan salat, bayar zakat apabila telah sampai syarat-syaratnya. Lakukanlah puasa di bulan Ramadan, dan hajilah apabila kita telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian di antara amalan yang juga bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga dan merutinkan salat rawatib yang 12 rakaat
sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, man thabara ala ithnataini asyarata raq'ah, barang siapa yang menjaga, merutinkan, makna thabara adalah dawama wa wadhaba, barang siapa yang menjaga dan merutinkan itnatai asyrata raq'atan, 12 rakaat kata Rasulullah, fil yaumi wal lailah, satu hari satu malam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ke-12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka jaga 12 rakaat ini, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya berdasarkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Kemudian di antara amalan yang juga bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merutinkan membaca sayyidul istighfar. Membaca sayyidul istighfar fi kulli sabahin wa masa, di setiap pagi dan petang kita, yaitu sayyidul istighfar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka barang siapa yang merutinkan doa ini, yang merutinkan sayyidul istighfar di setiap pagi dan petang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana min ahlil jannah, dia termasuk ahlil jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa salawatullahi wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan berikutnya yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya. Beliau pernah mengatakan, man mata wa huwa bari'un min thalathin, al-kibri wal ghululi wad dain, dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, yang dia mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia berlepas diri dari 3 perkara. Dia mati dalam keadaan berlepas diri dari 3 hal ini, maka dia masuk surga. Apa saja ketiga hal ini? Beliau mengatakan yang pertama al-kibri, yaitu sombong, kesombongan. Karena orang-orang yang sombong tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang sahih beliau pernah mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Maka dengan kita terhindar dari kesombongan, itu sudah menjadi tanda kebaikan. Yang kedua kata Rasul, al-ghulul. Ghulul adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dia dibagi. Mencuri harta rampasan perang sebelum dia dibagikan. Maka ini termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka pula. Dan orang yang terlepas dari ghulul ini, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, ad-dain, dan hutang. Barang siapa yang terlepas dari 3 hal ini, maka dia masuk surga. Kesombongan, ghulul, dan juga hutang piutang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia tadi. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.